Kita ke Rusia. Apa yang terjadi dengan Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina sejak pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Donald Trump disahkan? Apakah hegemoni Amerika Serikat melemah di Eropa Timur? Menarik untuk membahas ini dan mari kita mulai. Siapkan diri Anda untuk mengetahui informasi seru ini dan jangan lupa tinggalkan tanggapan kritis Anda di kolom komentar. Mari kita mulai. Sejak menginvasi Ukraina 3 tahun lalu, Rusia telah menghabiskan banyak energi untuk menjelek-jelekan Amerika Serikat dan merendahkan kepemimpinan ekonomi dan budayanya, serta apa yang dilihatnya sebagai hegemoni Washington dalam tatanan dunia global. Sanksi internasional yang dipimpin Amerika Serikat memicu lebih banyak kebencian dari Moskow, dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat senior lainnya mengecam serangkaian hukuman pembatasan yang hampir terus-menerus terhadap sektor-sektor utama ekonomi Rusia, sementara perang terus berlanjut. Namun kedatangan pemerintahan yang lebih bersahabat di bawah Presiden Donald Trump dan pembicaraan yang masih baru dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di Ukraina, serta jalan keluar dari dinginnya ekonomi dan geopolitik, mendorong perubahan haluan di Moskow. Ketika ketegangan antara Trump dan Presiden Ukraina Zelensky meluap menjadi pertikaian terbuka baru-baru ini, di mana Trump menyebut Zelensky sebagai seorang diktator, sementara Putin memecah kebisuannya tentang pemulihan hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat minggu ini. Saya memberi nilai tinggi pada perundingan di Arab Saudi dan sudah ada hasilnya, kata Putin. Secara umum, seperti yang saya dengar, suasananya sangat bersahabat. Di pihak Amerika, ada orang-orang yang sama sekali berbeda yang terbuka terhadap proses negosiasi tanpa bias, tanpa prasangka apapun terhadap apa yang telah dilakukan di masa lalu, katanya dalam komentar di NBC News. Putin juga memuji Trump karena menunjukkan pengekangan di tengah apa yang ia gambarkan sebagai histeria oleh para pemimpin Eropa yang marah karena diabaikan dalam negosiasi mengenai masa depan Ukraina. Suasana di Moskow tampak berubah dengan cepat setelah perundingan Rusia-Amerika Serikat di Riyadh beberapa hari lalu, yang bertujuan seolah-olah untuk meletakkan dasar bagi perundingan perdamaian mendatang mengenai Ukraina, meskipun perwakilan Kiev tidak hadir dalam diskusi tersebut. Media pemerintah Rusia menanggapi positif pembicaraan dan perubahan hubungan Rusia-Amerika Serikat, begitu pula pejabat senior di Moskow yang merupakan loyalis Putin. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Rabu 19 Februari bahwa pembicaraan tersebut lebih berfokus pada pemulihan hubungan Amerika Serikat-Rusia daripada Ukraina. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menyuarakan sentimen yang sama, mengomentari pembicaraan sangat konstruktif yang telah terjadi, dan menyatakan bahwa pada 19 Februari, kedua negara telah mulai menjauh dari tepi jurang yang menganga sejak pemerintahan Biden. Tidak diragukan lagi bahwa kepergian Joe Biden dari Gedung Putih dan kembalinya Trump telah mendorong Moskow untuk melunakkan retorikanya terhadap Amerika Serikat, di mana sebelumnya hubungan Rusia dan Amerika Serikat baik-baik saja selama masa pemerintahan pertama Joe Biden dari tahun 2017 hingga 2021. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mengisyaratkan dukungannya terhadap tarif yang diumumkan Trump pada minggu-minggu pertama masa jabatannya, dengan menyatakan bahwa sekutu-sekutu Amerika Serikat di Eropa akan berdiri di kaki tuannya ketika dihadapkan dengan ancaman perdagangan Trump. Rusia juga akan memperoleh keuntungan besar dari berakhirnya perang yang telah menempatkan ekonominya pada posisi siap perang, karena Moskow telah meningkatkan produksi perangkat keras militernya secara besar-besaran, mengalihkan pekerjaan dari industri dan produksi utama lainnya, yang berkontribusi terhadap tekanan inflasi yang terus-menerus dan kenaikan harga barang-barang pokok dan makanan yang sangat dirasakan oleh warga Rusia. Meskipun dilanda perang, ekonomi Rusia diperkirakan tumbuh 3,8% pada tahun 2024, menurut perkiraan terbaru dari Dana Moneter Internasional. Meskipun badan tersebut juga memperkirakan Rusia akan mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 1,4% pada tahun 2025. Perlambatan tajam, kata IMF dalam prediksi sebelumnya, diperkirakan seiring melambatnya konsumsi dan investasi swasta di tengah berkurangnya pengetatan pasar tenaga kerja dan melambatnya pertumbuhan upah. Sementara itu, Putin memprediksi pertumbuhan 2-2,5% pada tahun 2025 dalam pidato tahunannya di bulan Desember 2024, mengakui bahwa ekonomi terlalu panas. Moskow seringkali meremehkan dampak sanksi Barat terhadap industri utamanya, terutama sektor minyak dan gas, serta dampak apapun terhadap pendapatan ekspornya. Sebaliknya, mendukung kemampuannya untuk mengurangi sanksi dengan meningkatkan perdagangan dengan negara lain seperti China dan India. Meskipun demikian, pelonggaran pembatasan dan pembukaan kembali akses ke bekas pasar di Barat sebagai bagian dari kesepakatan damai tidak diragukan lagi akan menjadi keuntungan bagi Moskow, kata para ekonom.
Seorang ahli di kuantum strategi berkomentar bahwa para pemimpin otokratis seperti Putin dan Presiden China Xi Jinping adalah pemenang utama dari antipati baru Amerika Serikat terhadap Sekutu Lama dan sikap hangat terhadap Moskow. Para ahli ini juga sinis bahwa Rusia akan cenderung melepaskan ekonomi yang berorientasi perang sekarang karena ekonomi tersebut telah mengakar. Selain itu, Ukraina dan sekutu-sekutunya di Eropa merasa geram dengan tindakan Amerika Serikat dan Rusia yang mencoba menghidupkan kembali hubungan diplomatik serta melanjutkan perundingan tanpa masukan mereka. Zelensky telah menyuarakan kekhawatirannya atas pengecualian Kiev dari perundingan di Arab Saudi. Tetapi rasa frustasinya muncul sepenuhnya pada hari Rabu 19 Februari ketika ia mengatakan Trump dipengaruhi oleh disinformasi Rusia. Dan di saat itu jugalah Trump membalas dengan mengatakan Zelensky adalah diktator tanpa pemilu dan memiliki peringkat jajak pendapat yang buruk, meskipun polling yang dirilis pada 19 Februari oleh Institut Sosiologi Internasional Kiev menunjukkan bahwa 57% warga Ukraina mempercayai presiden mereka. Ukraina belum menyelenggarakan pemilu sejak terpilihnya Zelensky pada tahun 2019 dengan alasan tidak tepat untuk mengadakan pemungutan suara selama perang dan ketika darurat militer berlaku. Sementara itu, saat Moskow dan Washington membahas cara mengakhiri perang di Ukraina, salah satu dari banyak pertanyaan di benak investor adalah apakah eksodus perusahaan dari Rusia dalam penentangan terhadap invasi Februari 2022 ke negara tetangganya dapat dibatalkan. Selama sanksi barat yang luas terhadap Rusia tetap berlaku, hal itu tampaknya tidak mungkin. Tetapi jika pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya melonggarkan pembatasan, hal itu dapat membuka pintu bagi beberapa perusahaan untuk kembali ke apa yang dulunya merupakan pasar dengan pertumbuhan tinggi. Diketahui sebelumnya bahwa lebih dari 1.000 perusahaan dari McDonald, Mercedes-Benz, Danone, dan lain-lain telah meninggalkan Rusia dalam 3 tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan barat telah mengakui kerugian sebesar 107 miliar US dollar dalam bentuk penurunan nilai dan hilangnya pendapatan, menurut analisis Reuters pada Maret 2024. Kirill Dmitriev, kepala dana investasi langsung Rusia, mengatakan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah kehilangan 324 miliar US dollar dengan meninggalkan Rusia. Renault Prancis menjual saham mayoritasnya di produsen mobil Rusia Avtovaz pada Mei 2022 dengan harga yang dilaporkan hanya 1 rubel. Tetapi dengan opsi 6 tahun untuk membelinya kembali. Setelah pertemuan tingkat tertinggi Amerika Serikat Rusia sejak perang Ukraina, Dmitriev mengatakan bahwa ia mengharapkan sejumlah perusahaan Amerika Serikat akan kembali paling cepat pada kuartal kedua tahun ini. Yang paling mungkin kembali adalah mereka yang beroperasi di luar sanksi seperti pengecer dan produsen makanan, daripada mereka yang berada di sektor seperti energi dan keuangan. Dmitriev mengatakan ia yakin perusahaan minyak besar Amerika Serikat yang sukses di Rusia akan kembali. Sementara itu, Uni Eropa pada 19 Februari menyetujui paket ke-16 sanksi anti-Rusia, termasuk larangan impor aluminium primer. Sanksi melarang penyediaan layanan keuangan atau energi kepada Rusia dan pernyataan pejabat Rusia yang memperkirakan perusahaan barat akan kembali tampaknya hanya angan-angan belaka. Beberapa merek paling populer di dunia mulai dari Starbucks hingga IKEA, serta Levi's telah digantikan oleh perusahaan Rusia. Lebih dari 800 restoran McDonald di Rusia sekarang beroperasi dengan merek lokal Rusia. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, para pengamat menyebutkan bahwa untuk meyakinkan investor kembali ke pasar Rusia mungkin akan terjadi tetapi memerlukan waktu. Ikuti kami untuk terus mendapatkan update tentang geopolitik dan geoteknologi dunia. Like bila Anda suka informasi ini dan sampai jumpa.